Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Kirana Putri dengan NRP 2240 10161. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir saya pada mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan topik pengelolaan data analisis menggunakan NVPO dan Smart PLS. Presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan penempatan NVPO dalam menganalisis data kualitatif serta Smart PLS dalam pengujian model penelitian kuantitatif, sehingga dapat diperoleh hasil analisis yang sistematis dan valid dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memasukkan data kuesioner ke dalam PLS-nya, kita membuat foldernya dulu di new project ini, lalu diberi nama, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian import data file. Nah, ini data yang sudah saya siapkan, lalu open. Kemudian tampilannya akan seperti ini, yang responden kita jangan tulis. Lalu tampilannya akan seperti ini. Di datanya tersebut, kita klik kanan dan buka menggunakan new PLS model ini. Nah, sebelumnya saya sudah memiliki data yang akan saya teliti di sini. Langsung saja dibuka. Nah, di sini saya memiliki 3 variabel X dan 1 variabel Y. Untuk variabel X yang pertama itu ada job demand, yang kedua ada sistem pengawasan, dan yang ketiga ada job involvement. Dan untuk variabel Y-nya ada kinerja. Langsung saja kita ke calculate dan PLSM algorithm. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Kita start calculation aja. Di sini grafiknya sudah muncul beserta angka-angkanya. Lalu kita ke outer loading-nya saja. Berdasarkan hasil data di sini, dapat diketahui hasilnya yaitu dari beberapa indikator di sini sudah memenuhi syarat nilai yang signifikan, dikarenakan angkanya sudah melebihi 0,7. Kecuali untuk sistem pengawasan 1 di sini dia kurang dari 0,7, maka dinyatakan tidak valid. Yang berikutnya kita ke construct reliability dan validity. Berdasarkan hasilnya, di sini CONBATS, composite reliability, dapat disimpulkan valid dikarenakan semua angka di sini melebihi 0,7. Lalu untuk average-nya di sini menunjukkan bahwa data yang terdapat dalam penelitian ini telah memenuhi syarat untuk convergent validity atau dapat dinyatakan juga valid karena angka di sini sudah melebihi dari 0,5. Lalu yang selanjutnya kita beralih ke discriminant validity. Dan buka bagian cross-loading di sini. Berdasarkan hasil cross-loading di sini menunjukkan bahwa indikator dari setiap konstruknya telah mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan indikator pada konstruk lainnya. Bisa dilihat pada formal letter di sini, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai yang lebih tinggi ketika menjelaskan variabel itu sendiri dibandingkan dengan variabel lainnya. Saya ambil contoh di sini untuk job involvement memiliki nilai angka sebesar 0,799 yang berarti lebih tinggi dibandingkan 0,250. Oleh karena itu, model data yang diuji dalam penelitian ini telah memenuhi syarat discriminant validity. Lalu ke bagian R-square. Pada R-square di sini dapat diketahui kinerja sebesar 0,413 memiliki kategori cukup baik. Hasil ini menunjukkan bahwa 41,3% variabel kinerja dapat dipengaruhi oleh variabel job demand, sistem pengawasan,
job involvement, sedangkan 58,7%-nya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari yang diteliti ini. Lalu yang berikutnya kita beralih ke bootstrapping. Di bagian calculate, set bootstrapping. Kemudian untuk signifikan levelnya saya setting di 5%. Fungsi bootstrapping di sini untuk menguji uji T atau uji parsial. Nah, sudah muncul seperti ini, kita langsung ke pet coefficient. Untuk angka T value atau T statistik di sini seharusnya berada di angka melebihi 1,96 agar dinyatakan hipotesis tersebut valid atau diterima. Sedangkan di sini untuk job demand diterima karena melebihi 1,96, dan untuk job involvement dan sistem pengawasan tidak diterima karena di bawah 1,96. Lalu untuk p-value-nya ini harus memiliki angka lebih kecil dari 0,05, maka job demand dinyatakan diterima hipotesisnya karena di bawah 0,05. Dan untuk job involvement dan sistem pengawasan, kedua variabel ini berada di atas angka 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan Smart PLS. Lalu yang berikutnya untuk cara penggunaan NVivo. Di sini saya menggunakan NVivo 12 Pro. Yang pertama, kita membuat folder di bagian drawing project. Dan setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini. Langsung saja, ini data yang sudah saya masukkan. Baik, sebelumnya di sini judul penelitian saya yaitu dinamika job demands dan implikasinya terhadap kesejahteraan mental karyawan di PT Tekno Maju Kreatif. Untuk yang pertama di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana interpretasi dan pemaknaan karyawan terhadap beban kerja atau job demand dalam lingkungan kerja dengan ritme cepat. Yang kedua, bagaimana tekanan waktu atau time pressure mengintervensi kesejahteraan mental dan kehidupan pribadi karyawan. Dan yang ketiga, itu bagaimana ambiguitas, peran, dan ketidakjelasan instruksi berkontribusi terhadap inefisiensi kerja dan kelelahan emosional. Di sini saya memiliki 3 responden, dan dari transkrip wawancara di sini memiliki 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama, interpretasi beban kerja, yang kedua, tekanan waktu dan invasinya terhadap kesejahteraan mental, dan yang ketiga yaitu ambiguitas peran dan inefisiensi kerja. Di sini saya sudah mengcoding semua kata-kata yang saya tandain di sini, dimasukkan ke dalam sini. Nanti muncul di referensi seperti ini. Nah, ini kata-kata yang sudah saya coding semua. Kita blok semua. Lalu kita pencet bagian query di sini. Lalu juga pencet word frequency query. Lalu kita lihat apakah sudah benar. Sudah. Oke, lalu kita lihat untuk word cloud-nya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu word cloud. Word cloud di sini bertujuan untuk memvisualisasikan kata-kata yang paling sering muncul dalam data tersebut, yang dapat membantu mengidentifikasi tema, pola, dan topik kunci secara cepat dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Lalu untuk di bagian tree map-nya ini, tree map di sini digunakan untuk memvisualisasikan data hierarkis atau frekuensi kemunculan item tertentu dalam data kualitatif yang membantu kita melihat pola dan perbandingan relatif antara kategori yang berbeda secara sekilas. Semakin besar ukuran kotak di sini, berarti semakin sering
item ini muncul atau semakin banyak konten yang dikodekan ke dalamnya. Lalu untuk word cloud di sini udah saya pindahkan ke dalam Word, dan ada beberapa analisis pembahasannya, yaitu berdasarkan hasil wawancara responden yang menginterpretasikan beban kerja dalam berbagai dimensi, mulai dari kewajiban profesional hingga tekanan situasional yang berdampak pada kesehatan mental. Fenomena ini tercerminkan dalam visualisasi word cloud yang menonjolkan kata deadlines, peran kerja, dan tidak. Sehingga inti dari pengalaman kerja mereka, yaitu dari responden 1, Bapak Andi, memaknai beban kerja sebagai tanggung jawab besar yang sering kali melampaui kapasitas waktu normal. Intensitas ini meningkatkan secara signifikan saat menangani beberapa klien sekaligus, yang memicu pergeseran persepsi dari kesadaran tugas menjadi beban yang tidak sehat. Penjelasan ini saya dapatkan dari hasil wawancara, yang dimana Bapak Andi di sini mengungkapkan bahwa, wah, kalau bicara beban kerja sebulan berakhir ini luar biasa gila secara kuantitas. Saya merasa beban kerja ini tidak sehat secara kuantitas, rasanya seperti lari maraton tapi dengan kecepatan sprint. Lalu untuk responden 3 dari Ibu Sari, beban kerja dipahami sebagai tanggung jawab finansial yang kaku dan memiliki resiko hukum. Hal ini selaras dengan temuan bahwa beban kerja meningkatkan tajam seiring bertambahnya volume proyek klien. Di mana dalam wawancaranya ini Bu Sari mengungkapkan bahwa beban kerja ini tidak hanya soal jumlah kertas, tapi soal risiko hukum dan finansial yang saya pikul sendiri. Laporannya sifatnya tidak bisa dinegosiasikan. Tekanan waktu atau deadline yang merupakan stresor utama yang menginvasi ruang pribadi karyawan. Hal ini terlihat dari besarnya kata deadline dan lembur pada word cloud sebelumnya. Dan dari responden 2 atau Mbak Raya di sini merasa tekanan waktu membuatnya kehilangan kepuasan kreatif karena harus mengutamakan kuantitas. Pada wawancaranya, beliau menyebutkan, saya merasa seperti mesin, bukan lagi kreator. Kecepatan kerja diutamakan di atas kualitas. Saya merasa kehilangan kontrol atas waktu saya sendiri. Nah, dampak dari tekanan waktu yang konstan ini menciptakan kecemasan bahkan di luar jam kerja. Bapak Andi merasakan ketegangan mental setiap kali mendengar notifikasi ponsel, sementara Ibu Sari mengalami gejala fisik berupa naiknya asam lambung. Pada wawancaranya juga, Pak Andi berbicara, yaitu seperti setiap kali ada bunyi notifikasi di jam istirahat, jantung saya berdegup kencang. Itu menciptakan ketegangan mental yang tidak pernah hilang. Ketidakjelasan peran dan instruksi yang berubah-ubah menjadi faktor pemicu utama inefisiensi. Sebuah kata yang muncul dominan dalam analisis visual pada word cloud sebelumnya, yaitu ambiguitas ini sering kali memaksakan karyawan melakukan konteks switching yang melelahkan. Dalam kutipan wawancaranya mengatakan bahwa yang paling menguras energi adalah ketika harus berpindah fokus secara cepat. Perubahan konteks yang cepat ini membuat mental saya lelah. Dari responden 2 atau Mbak Raya di sini dan responden 3 dari Bu Sari melaporkan adanya tumpang tindih peran yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka, seperti desainer yang harus melakukan copywriting dan staf keuangan yang merangkap fungsi menjadi HR. Kondisi ini menyebabkan karyawan merasa diperas secara profesional. Dalam wawancaranya, Ibu Sari mengatakan bahwa saya merasa perusahaan melakukan efisiensi yang salah. Mereka menghemat orang tapi malah menghancurkan ritme kerja karyawan yang ada. Saya merasa diperas secara profesional. Tidak konsistenan arahan dari atasan yang menyebabkan kerja 2 kali yang sangat tidak produktif. Hal ini memicu rasa frustasi karena hasil kerja keras mereka seringkali dibuang begitu saja akibat perubahan arahan mendadak. Dari analisis pembahasan ini, saya membuat kesimpulan untuk yang pertama, yaitu beban kerja yang tidak manusiawi. Karyawan mempersepsikan beban kerja bukan lagi sebagai tantangan, melainkan tekanan fisik dan mental yang membuat mereka merasa diperas karena volume tugas yang terus meningkat tanpa jeda. Dan yang kedua, ada invasi waktu kerja terhadap kesejahteraan, di mana tekanan deadline yang kaku dan budaya komunikasi 24/7 telah mengeliminasi batas antara kehidupan pribadi dan profesional, yang memicu gangguan kesehatan fisik seperti asam lambung serta ketegangan mental yang konstan. Lalu untuk yang terakhir ada disorganisasi peran dan efisiensi, di mana terdapat ambiguitas peran yang parah, di mana karyawan dipaksa melakukan tugas di luar kompetensi seperti desainer merangkap menjadi copywriter dan keuangan merangkap jadi HR, yang pada akhirnya menghancurkan efisiensi organisasi dan menurunkan motivasi kerja. Saran yang dapat saya berikan dalam penelitian ini,
Yang pertama yaitu rekonstruksi struktur organisasi dan deskripsi kerja. Fokusnya pada spesialis peran dan klarifikasi alur instruksi, di mana perusahaan perlu merekrut personel khusus untuk fungsi HR dan copywriting, agar Departemen Keuangan dan Kreatif dapat kembali fokus pada kompetensi utama mereka. Dan untuk klarifikasi alur instruksi di sini, perusahaan perlu menetapkan protokol komunikasi yang jelas dari level manajemen atau direktur ke tim operasional untuk meminimalkan perubahan arahan mendadak yang memicu kerja dua kali. Dan untuk yang kedua ada formalisasi kebijakan kesejahteraan mental, di mana yang pertama itu penerapan atau right to disconnect, yang membuat kebijakan tertulis yang mengatur batasan komunikasi kerja di luar jam kantor guna memulihkan kualitas istirahat dan hubungan keluarga karyawan. Dan yang kedua itu manajemen tenggat waktu dan realistis, di mana project management atau PM harus diberikan otoritas lebih kuat untuk menegosiasikan deadline dengan klien agar tidak memaksakan kuantitas di atas kualitas. Dan yang terakhir ada peningkatan efisiensi operasional. Untuk yang pertama yaitu standarisasi brief proyek. Perusahaan mewajibkan adanya brief yang matang sebelum proyek dimulai untuk menghindari inefisiensi akibat revisi yang tumpang tindih. Dan untuk yang kedua ada evaluasi beban kerja berkala. Perusahaan harus melakukan pemantauan rutin terhadap jumlah tiket atau dokumen yang diproses untuk memastikan beban kerja tetap berada dalam ambang batas kemampuan manusiawi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.